Kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia yaitu tentang paragraf. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu pengertian dari paragraf itu apa. Nah, di sini paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi, yang namanya paragraf itu pasti lebih dari satu kalimat. Tidak mungkin cuma satu kalimat. Kalau cuma satu kalimat itu bukan paragraf. Tetapi kalimat tersebut harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pokok masalah yang mendasari cerita yang bersifat abstrak atau kata-kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama. Biasanya kalau gagasan pokok itu adalah ide dari sebuah paragraf atau ide dari sebuah cerita yang ada di paragraf. Nah, kemudian biasanya itu terdapat di dalam kalimat utama. Kemudian di sini ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung di sini adalah kalimat-kalimat yang lain yang merupakan data-data yang mendukung gagasan utama atau kalimat utama. Jadi setelah kalimat utama biasanya ada gagasan-gagasan pendukungnya atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, sedangkan di sini ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pikiran atau gagasan. Nah, yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jenis paragraf. Di dalam jenis paragraf itu ada 3 macam. Yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Jadi letaknya itu di awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Nah, cirinya dari paragraf deduktif adalah ini kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Kemudian polanya itu ada di umum, khusus. Kemudian kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Nah, cirinya di sini kalimat utamanya tuh ada di kalimat pertama paragraf, polanya itu umum dulu baru khusus. Nah, kemudian di kalimat utamanya diperinci dengan kalimat penjelas. Nah, coba ini ya. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Nah, di sini ada ciri jenis paragraf induktif. Diawali dengan penjelasan khusus. Nah, jadi ini kalimat pendukungnya nih, kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Kemudian kalimat utama terletak di akhir paragraf. Jadi yang namanya kalimat utama itu ada di akhir paragraf. Nomor 3, polanya khusus umum. Jadi kalimat pendukung dulu atau gagasan pendukung dulu, gagasan pendukung, kemudian baru kalimat utamanya. Karena kalimat utamanya kalau paragraf induktif itu ada di akhir. Kemudian dilanjut, di sini ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran di sini adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di 2 bagian, yaitu di bagian awal dan akhir paragraf. Nah, kemudian ciri-ciri paragraf campuran. Nah, yang pertama terdapat 2 kalimat utama, yaitu di awal dan di akhir.
Kemudian kalimat pertama terletak di awal paragraf dan kalimat kedua terletak di akhir paragraf. Nah, jadi di awal ada, di akhir ada. Kalimat penjelas terletak di tengah-tengah. Nah, maksudnya adalah karena kalimat utamanya ada di atas dan di bawah atau di awal dan di akhir, berarti yang di tengah-tengah adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, jadi pada paragraf campuran itu gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya ada di tengah-tengah karena awal dan akhir itu adalah kalimat utama. Pola paragrafnya umum, khusus, umum. Nah, terus terdapat pengulangan kata pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Nah, maksudnya adalah karena sama berarti kalimat utama dan kalimat utama awal dan kalimat utama akhir itu kata-katanya hampir ada pengulangan atau tidak berbeda jauh. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh paragraf deduktif. Nah, kita baca bareng-bareng. Sekarang pembuatan makanan berbahan dasar buah bakau sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang mendukung untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak berhasil, akhirnya mereka berhasil beberapa jenis bakau menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam pemanfaatan buah mangrove menjadi makanan yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf deduktif. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Paragraf deduktif itu adalah apa? Paragraf deduktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, jadi gampang. Berarti kalian tinggal menulis kalimat utamanya adalah kalimat yang paling depan. Nah, ini kalimat utamanya berarti sekarang pembuatan makanan berbahan dasar buah bakau sudah mulai dikembangkan. Nah, kemudian gagasan pokoknya apa? Coba lihat di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu sekarang pembuatan makanan berbahan dasar buah bakau sudah mulai dikembangkan. Nah, ide dari pokok atau gagasan pokok dari kalimat utama tersebut berarti itu tentang pengembangan makanan berbahan dasar buah bakau. Nah, di situ kan kalimat utamanya dikembangkan tuh, berbahan dasar buah bakau sudah mulai dikembangkan. Berarti gagasan pokoknya tinggal kita ubah, pengembangan makanan berbahan dasar buah bakau. Nah, kemudian gagasan penjelasnya adalah atau gagasan pendukungnya udah tinggal kalimat yang sisanya aja. Kan tadi sudah mulai dikembangkan nih, titik. Nah, salah satu kelompok masyarakat sampai kata bernilai ekonomi tinggi itu adalah kalimat penjelas atau gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, sampai situ udah ngerti belum? Nah, nanti kalau tidak mengerti silakan nanti kalian bisa bertanya kepada Bapak. Nah, kemudian lanjut dulu contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah termasuk paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu apa? Paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Nah, jadi kalian tinggal mencari kalimat paling akhir. Nah, itu adalah kalimat utama dari paragraf induktif. Nah, contohnya ini ya. Diketahui lebih dari 200 rumah dan bangunan rusak baik sedang maupun berat. Jumlah korban jiwa yang melayang mencapai 50 orang, belum lagi korban luka yang sembuh. Sembuh lagi lebih dari 300 orang. Orang-orang yang selamat dari gempa tersebut hadir untuk bertahan hidup dengan kebutuhan udara, pakaian layak, dan makanan. Mereka pun terserang berbagai penyakit karena harus tinggal di pengungsian yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih baik.